Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya dalam mengerjakan remedial atau perbaikan UAS teori mikro 1. Pertama, perkenalkan saya Aulia Fadil, BP 181054 2014. Saya mahasiswa semester 5 di kampus UNAN Kampus 2 Payakumbuh, atau bisa dibilang Universitas Kampus 2 Payakumbuh. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dengan jurusan ilmu ekonomi atau ekonomi pembangunan. Saya di sini dikasih 3 soal dalam melakukan perbaikan atau remedial teori mikro 1 ini, yang mana soal tersebut akan saya jawab melalui media video. Dan kepada Bapak dan teman-teman saya ucapkan, apabila ada kekurangan saya dalam menjelaskan nantinya atau ketidakjelasan dalam tulisan saya mohon maaf. Baiklah, saya akan langsung saja menjawab soal pertama, yaitu diketahui fungsi f dalam kurung x1 x2 sama dengan x1 kuadrat x2 kuadrat. Apakah fungsi tersebut mengalami constant return to scale, decreasing return to scale, atau increasing return to scale? Jawabannya yaitu increasing return to scale. Kenapa increasing return to scale? Saya akan menjelaskan seperti ini. Bisa Bapak dan teman-teman lihat secara langsung, yang mana fungsi dari f x1 x2 sama dengan x1 kuadrat x2 kuadrat merupakan input. Input merupakan f dalam kurung x1 x2, sedangkan output x1 kuadrat x2 kuadrat. Yang mana dari input dan output ini kita jabarkan akan memiliki hasil seperti ini. F dalam kurung x1 x2 sedangkan outputnya 4 x1 x2. Jadi ada peningkatan 4 output pada rumus pada fungsi ini, yang mana terjadinya 4 peningkatan pada fungsi ini merupakan increasing return to scale, yang mana increasing return to scale ini sendiri merupakan adanya peningkatan output lebih besar dari proporsi yang dihasilkan pada skala input yang ditambahkan. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan soal nomor 2, yang mana apakah soal nomor 1 tersebut merupakan diminishing? Jawabannya tidak. Tidak, karena tidak ada penurunan pada fungsi tersebut, melainkan adanya peningkatan, sehingga bisa dikatakan fungsi tersebut merupakan fungsi dari increasing return to scale. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu tentang pasar monopoli, yang mana bisa kita lihat soalnya ada fungsi Q sama dengan 250 kurang P, dan fungsi produksinya Q K setengah L setengah W $1 R $1. Yang mana untuk menjawab tiga option, yang mana option pertama yaitu harga kualitas yang dihasilkan, permintaan tenaga kerja, dan profitnya, yang mana ini akan saya jelaskan kepada teman-teman melalui apa yang saya jawab. Yang mana yang pertama dulu, saya akan untuk mencari harga kualitas dan yang dihasilkan, itu kita pertama harus mencari dulu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus MPL per MPK sama dengan W per L, yang mana kita masukkan ke rumus Q sama dengan L setengah. Setelah kita masukkan rumus, akan mendapatkan K-nya sama dengan 4L. Setelah mendapatkan 4L ini, kita masukkan ke rumus Q L K setengah L setengah. Berarti K setengah kita ganti dengan 4L. Setelah kita ganti dengan 4L, maka menghasilkan Q-nya sama dengan
Q-nya sama dengan 2L. Jadi 2L. 2L ini artinya labor. Jadi ada penambahan 2 tenaga kerja pada fungsi produksi ini. Selanjutnya kita setelah mendapatkan berapa peningkatan tenaga kerja, maka kita lanjut kepada berapa harga dan kualitas yang bisa dihasilkan dengan menggunakan rumus L sama dengan Q per 2 sama dengan Q itu banyak unit. Jadi unitnya kita bagi 2 akan mendapatkan hasilnya 12,5. Kita masukkan lagi ke rumus L kali K, yang mana L tadi kita ganti dengan 4L, yaitu berarti 4 kali 12,5 setengah, 12,5 pangkat setengah. Jadi 50 pangkat setengah, 12,5 pangkat setengah. Setelah kita kalikan akan mendapat hasilnya 24,95, yang mana 24,95 ini merupakan harga dan kualitas yang bisa dihasilkan. Kita lanjut kepada berapa profit dari fungsi ini. Profitnya yang kita bisa dapatkan yaitu Q sama dengan 250 kurang P. Jadi 250 kurang P ini kita masukkan ke rumus Q tadi, kita mendapatkan Q-nya 24,95 sama dengan 250 kurang P. P-nya kita keluarkan, jadi 250 kurang 24,95 menghasilkan 225,5 ya teman-teman ya. Jadi profitnya segini. Baiklah teman-teman, mungkin saya merasa teman-teman akan kurang paham apabila tidak melihat tulisannya dengan baiklah, mungkin saya rasa Bapak dan teman-teman kurang paham dengan melihat tulisan saya tadi. Baiklah, saya akan mencoba nanti memasukkan gambarnya ke dalam video ini agar teman-teman dan Bapak bisa paham dari mana dapatnya ini. Baiklah Bapak dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak dalam melakukan ujian perbaikan ini. Selagi saya sangat terima kasih. Apabila kekurangan saya dalam menjelaskan atau ketidakjelasan tulisan saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.